Silakan Pak Abahan. Pertama-tama kami dari tim seleksi mengucapkan selamat ya untuk Pak Abahan yang sudah mampu lolos ke kursi panas ini. Jadi cuma 22 orang dari 200 lebih yang mendaftar. Dan sore ini kami akan mendalami beberapa hal yang terkait dengan integritas, independensi, kapasitas untuk menyelenggarakan pemilu, terutama untuk mengawasi pemilu sebagai anggota Bawaslu. Bapak siap ya? Apa perlu waktu untuk berdoa dulu? Sudah. Sudah berdoa, oke. Sudah digabung saja doa beliau tadi. Pertama, ini akan didalami oleh Pak Ramlan Surbakti. Dipersilakan, Prof. Memanggil Anda itu tepatnya apa? Kalau saya orang India, mesti saya bilang Abhan gitu. Abhan. Gitu. Abhan, ya. Karena orang India dan orang Jawa itu sama. Jadi kayak nama saya, kalau ibu mertua saya langsung nggak pernah Ramelan. Itu juga Abhan. Ya. Anda ketua sekarang ini ya? Ya. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah punya berapa provinsi? Kabupaten, kota? 35 kabupaten kota. 35 ya? Kabupaten Oke. kota. Saya bertanya mengenai pola atau tipologi pelanggaran pemilu di Jawa Tengah itu. Ya. Yang sudah berdasarkan pengalaman Anda sebagai Ketua Bawaslu Jawa Tengah, apa pola pelanggaran pemilu yang ada? Anda dan teman-teman Anda bertiga ya temukan. Oke, terima kasih Prof. Ramlan atas pertanyaannya. Saya coba untuk menjawab bahwa di Jawa Tengah sepanjang pada pemilu 2013 ada Pilgub, kemudian di 2014 ada Pileg dan Pilpres, dan di tahun 2015 ada pemilihan Bupati Wali Kota serentak yang pertama 21 kabupaten kota. Kami mengidentifikasi pola dari pelanggaran-pelanggaran yang ada di 4 pemilu itu. Pertama adalah ada 19 kasus yang bisa kami tindak lanjuti sampai proses pidana dan punya berkekuatan hukum tetap. Dari 19 kasus itu yang tervonis terbesar adalah money politik. Ada 6 kasus. Kemudian selebihnya adalah soal pejabat ASN, kepala desa yang terlibat di dalam kampanye atau membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Itu dari camat, kepala desa, yang banyak biasanya dari kepala desa. Itu kalau tidak salah ada sekitar 5. Dan yang lain adalah kampanye di luar jadwal, ya. Dan ada juga kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal. Kampanye di luar jadwal. Kemudian pola berikutnya adalah coblos lebih dari 1 yang dilakukan atau merusak surat suara yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS. Kira-kira itu, Prof, modus dan pola yang terjadi pidana pelanggaran di Jawa Tengah. Itu kalau yang disebut terakhir tadi, salah coblos itu biasanya tidak dikategorikan sebagai pelanggaran. Jadi ini masalah bisa karena sosialisasi lemah atau memang tidak sengaja, jadi nggak ada sanksinya ya. Ya. Mohon maaf, memang itu terbukti oleh KPPS surat suara itu dirusak. Yang mestinya sudah dicoblos pasangan calon A, tapi pasangan calon B dicoblos sehingga surat suara itu jadi rusak, mengakibatkan perolehan suara berubah, kira-kira itu. Jadi bukan soal berarti petugas yang merusak. Iya. Oke, saya ada 2 pertanyaan. Satu, setelah anda bertiga toh? Ya. Bawaslu provinsi mengetahui pola pelanggaran itu, apa strategi yang kalian tempuh ya untuk tadi ada yang menjawab pertanyaan tugas utama pertama Bawaslu itu pencegahan gitu ya. Ya. Setelah mengetahui pola itu, apa yang strategi Anda
kalian bertiga tempuh untuk mencegah ya, kemungkinan pelanggaran? Ya. Yang jelas memang bahwa upaya pencegahan itu yang kita kedepankan terkait hal, tetapi kalau memang sudah terjadi mau tidak mau penegakan hukum ya harus ditegakkan gitu kan. Nah, satu contoh misalnya soal aparat ASN yang terlibat di dalam kegiatan kampanye ya kami ke kabupaten kota, seluruh kabupaten kota kami lakukan sosialisasi, kemudian adanya surat edaran dari kami, bahkan kami kumpulkan dalam sebuah forum soal fakta integritas ya, dari ASN. Bahkan pernah kami di tingkat provinsi kami kumpulkan SKPD di provinsi dan kabupaten kota, malah waktu itu mohon maaf ada semacam dari pembina Korpi tingkat nasional waktu itu. Mohon maaf waktu itu adalah Bu Sekjen Depdagri, bahwa Bawaslu dianggap sudah melampaui overlapping terhadap pencegahan ini. Ya, soal integritas ASN saya kira silahkan pada mereka, tetapi ini bagian dari upaya kami melakukan pencegahan ya. Maka kami kumpulkan SKPD untuk membuat sebuah fakta integritas netralitas dari ASN. Kira-kira itu, Bro. Saya mau lebih detail, tapi lanjutannya ini di Jawa Tengah tidak ada atau tidak menonjol ya, pelanggaran yang berkaitan dengan manipulasi hasil perhitungan suara. Karena ada yang ungkap rekapitulasi, proses rekapitulasi di Indonesia kan saya selalu menyebut paling panjang di dunia gitu ya. Nah, karena itu ada potensi, bukan hanya potensi sebenarnya, paling tidak di daerah lain memang ada manipulasi hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS, PPS ke PPK dan seterusnya. Itu apa betul Jawa Tengah tidak ada kasus seperti ini? Sebetulnya ada, Prof, cuma mungkin kuantitasnya tidak terlalu banyak. Kami temukan pada Pileg 2014 di Kabupaten Pati ya, kasus bahwa manipulasi surat suara, sampai akhirnya pada waktu itu adalah Komisioner KPU RI Bu Ida Budiati turun bersama kami, kemudian kami instruksikan untuk sepakat koordinasi untuk dilakukan adalah penghitungan ulang ya, dengan membuka C plano. Ternyata bahwa C plano itu sudah tidak cocok antara C plano yang di kotak suara dengan C1 yang diperoleh oleh pengawas TPS, C1 yang di KPPS, C1 yang diperoleh oleh saksi pasangan calon atau waktu itu pileg, jadi tim kampanye anggota legislatif, semua berbeda. Maka tentu ini C1 plano nggak bisa jadi rujukan lagi karena 4 dipegang itu sudah berbeda. Bahkan C plano itu sudah tercoret-coret, angka yang mestinya 1 garing ini dipertebal jadi 1, 2, 1 gitu kan. Maka terakhir upaya yang dilakukan adalah harus dihitung surat suara. Mudah-mudahan surat suaranya tidak hilang, kira-kira itu. Alhamdulillah surat suaranya masih utuh. Akhirnya bisa dihitung dan dibetulkan. Memang ada kesalahan. Nah, hal-hal yang demikian mungkin barangkali di kami selesai di tingkat paling bawah ya. Kalau di tingkat TPS bisa selesai, tidak sampai ke tingkat KPPK, itu saya kira lebih bagus itu. Jadi kesengajaan ya kira. Kesengajaan dari penyelenggara KPPS ya. Bahkan waktu itu kami klarifikasi ketika KPPS sudah melarikan diri. Melarikan diri, tidak tahu judulnya kemana, karena sebenarnya itu pelanggaran juga menurut kami soal itu. Nah, Anda mengatakan sedikit yang Anda ketahui atau sedikit memang hanya sedikit itu yang terjadi? Itu yang muncul ya dan memang terungkap ya. Yang lain barangkali bisa dibetulkan
ketika pada tahapan rekap di tingkat PPK misalnya, tapi memang C-Plano tadi misalnya sudah sesuai, tidak ada persoalan di C-Plano yang oret-oretan dan segala macam. Ya. Kira-kira itu. Yang bukti yang ada contoh satu itu artinya apa? Bahwa sebenarnya ini kan fenomena gunung es saja gitu kan. Kalau C-Planonya memang masih utuh itu, tapi kan iya. lah yang mau dibawa ke tingkat PPS PPK sudah yang diterima oleh sudah yang berbeda, lain-lain semua iya. sudah berubah. Iya, berubah. Iya. Kalau di wilayah Jawa Tengah, menurut kami bisa dikatakan memang tingkat integritas penyelenggara masih bagus lah, artinya dengan pengawasan yang kami lakukan, dengan komunikasi koordinasi kita lakukan dengan sesama teman-teman penyelenggara KPU. Satu contoh yang kami bangun adalah setiap kami tahapan di pemilu, kami lakukan rakor bersama antara pengawas dengan penyelenggara KPU, antara PPK dengan pengawas kecamatan. Ya. Nah, ini membangun sebuah pemahaman yang bersama, pemahaman bersama. Satu contoh misalnya bahwa akan fatal ketika pengawas TPS di lapangan dengan KPPS, anggota KPPS beda persepsi mengenai sah tidaknya surat suara, kira-kira itu. Nah, maka harus dibangun pemahaman yang sama. Bapak Ketua, tadi Anda bilang bahwa bersegi integritas petugas. Penyelenggara. Ya. Apa ada perbedaan antara integritas petugas dengan integritas pilkada atau pemilu? Integritas penyelenggara saya kira bagian dari integritas proses pemilu. Ada yang menyebut wah pemilu berintegritas, pilkada berintegritas. Itu artinya apa? Apa indikatornya itu? Gimana, Pak? Apa indikator namanya pemilu atau pilkada berintegritas? Iya. Artinya bahwa pemilu itu pertama mengandung sebuah kepastian hukum. Kemudian di dalam proses itu juga adanya tahapan-tahapan yang jelas dan tahapan dilakukan dengan azas luber judil. Kemudian di dalam tahapan juga ada fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Nah, ini agak beda ya. Pemilu pilkada berintegritas itu satu, pertama kan transparan. Ya. Kedua, akuntabel. Ketiga, dia harus akurat. Hasilnya nggak ada manipulasi, Ya. baik dia sengaja maupun tidak sengaja. Gitu. Nah, tentu ada kaitan dengan kejujuran dan lain sebagainya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, kalau pribadi berintegritas itu ada aspek konsistensi gitu kan. Dari pribadi yang bersangkutan gitu ya, selain soal kejujuran. Nah, pertanyaan saya, pemilu pilkada Jawa Tengah itu sudah berintegritas belum itu? Kalau ukurannya saya bilang tadi transparan, ya. akuntabel, akurat dalam dalam penghitungan dan sebagainya, alias bebas manipulasi. Ya. Saya berpendapat sudah. Tuh, tadi ada kasih contoh tadi yang bahwa tiap orang itu datanya udah beda-beda, Ya. pada sumbernya sama. Tetapi dari sekian jumlah TPS yang ada di Jawa Tengah kan persentasenya kecil kira-kira itu. Nah, pertanyaannya saya tanya Ya. tadi, ini yang diketahui, yang bisa diketahui, atau nyatanya memang hanya itu? Apa berani Anda mengklaim bahwa yang penyimpangan itu hanya yang Anda temukan itu bersama Bu Ida itu? Ya. Yang lain-lain sudah benar gitu. Karena hasil pengawasan kami adanya itu dan pelaporan dari masyarakat adanya itu, sementara saya mengatakan bahwa itu yang terjadi. Oke, ini Pak Anwas, saya nggak berani mengambil kesimpulan seoptimistik Anda gitu. Saya hanya berani mengatakan sejauh ini yang bisa diketahui. Ya, sejauh ini. Karena petugas kita di bawah itu sangat lemah. Sebenarnya selalu saya punya ungkapan, nggak ada gunanya anggota KPU provinsi, nasional, Bawaslu, provinsi dan nasional gitu
profesor, doktor, insinyur, MA, PhD itu nggak ada gunanya kalau di bawah itu lemah gitu. Karena KPU Bawaslu tingkat kabupaten sampai pusat itu kan sebenarnya rekapitulasi menjumlahkan saja. Gitu. Jadi dan mengingat pemilu 2014 saya sudah yang itu ketahuan itu yang Pasuruan ya, PPK Pasuruan, ada yang dengar tahu baca koran, ada 3 anggota PPK itu menjanjikan, dia menawarkan kepada calon itu asal dapat sepeda motor gitu. Nah tapi si calon ini menagih ternyata nggak bisa. Nah itu mereka sudah diberhentikan Bu Valina ini kan. Nah itu yang ketahuan gitu. Yang lainnya, nah itu yang itu komentar saya aja. Ya, kalau saya tidak berani seoptimis Anda tadi, ya saya hanya berani mengatakan sejauh yang bisa dideteksi diketahui. Terima kasih. Makasih Prof. Pak Haryono. Baik, secara Abhan ya. Ya. Selalu dikatakan bahwa Panwas itu kolegial kalau bekerja. Kolegial. Ya. Tapi saya pikir itu agaknya menyederhanakan. Pasti di dalam satu kelompok seperti itu ada yang punya determinasi. Ada yang punya determinasi. Anda bisa mengukur enggak kira-kira di antara teman-teman itu, karena ini perlu determinasi ya, berapa besar determinasi Anda dalam menentukan jalannya organisasi? Ataukah Anda juga punya contoh dalam kasus apa kemudian determinasi Anda itu sebagai yang contoh bahwa Anda berperanan besar determinasinya dalam kasus itu? Silahkan. Oke. Terima kasih Prof. Bahwa di lembaga penyelenggara pengawas pemilu Bawaslu Provinsi memang kami bertiga kolektif kolegial ya. Itulah ketentuan di Undang-Undang 15 2011 ya. Maka seluruh putusan adalah hasil pleno dari kami bertiga. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri ya, dari kami bertiga tentu punya sebuah skill atau kemampuan lebih ya di masing-masing anggota ini ya. Misalnya kami bertiga, kami bagi 3 divisi. Satu adalah divisi SDM administrasi, urusan internal dan SDM. Kemudian yang satu adalah divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Dan saya diamanati sebagai ketua memegang divisi penanganan pelanggaran atau penindakan ya. Terhadap hal-hal tertentu misalnya spesifik terhadap penanganan pelanggaran, maka saya harus punya kemampuan lebih ya menganalisis terkait dengan perkara-perkara yang memang berpotensi memenuhi kualifikasi pelanggaran pidana pemilu misalnya ya. Maka itulah barangkali dianggap determinasi saya. Ya, satu contoh misalnya, ketika kami mengungkap kasus pidana pemilu Sutioso di Semarang pada pemilu legislatif 2014, ya, yaitu pelanggaran kampanye di luar jadwal. Diskusi waktu itu kami panjang, gitu kan. Ya, awalnya pro kontra ini nggak masuk, tapi saya katakan, menurut saya ini bisa masuk. Oke lah kalau memang ini kita masih berdebat masuk tidaknya, kita punya mekanisme di Sentra Gakumdu. Akhirnya ada di Sentra Gakumdu bahwa Sentra Gakumdu juga pendapatnya sama ya dengan saya sampaikan, maka kasus itu bisa kami usut sampai proses pengadilan dan divonis ingkrah oleh pengadilan. Kira-kira itu, Bro. Konsep Anda, karena Anda sudah punya hubungan antara formil ya antara pusat dan provinsi. Kalau ada satu keinginan untuk memperbaiki, itu kira-kira bagaimana? Apa yang Anda ajukan sebagai satu perkataan saja
konsep untuk memperbaiki Bawaslu Pusat, Bawaslu ya? Pertama tentu dari struktur organisasi. Ya. Ya. Saya punya pemikiran bahwa kalau ini lembaga komisioner, ya, saya melihat misalnya ada di kelembagaan misalnya KPK, ya, itu saya kira efektif ya komisioner bisa. Saya kira komisioner itu dalam bidang kebijakan lah itu kan. Operasional ada di sekretariat. Tetapi ini jembatan untuk komunikasi antara komisioner dengan sekretariat harus ada satu bagian ya, saya kira semacam kalau di KPK deputi gitu. Nah, kalau memang di Bawaslu memang belum ada. Di Bawaslu hanya ada namanya Karo, kepala biro. Ya. Bironya aja di Bawaslu saat ini hanya 3. Empat termasuk satunya ada BKPP. Satu biro administrasi, ya. Kedua biro TP3, soal TP3 pengawasan, ya. Kemudian yang ketiga adalah biro hukum penanganan pelanggaran, kemudian pengawasan internal 3. Kemudian satu lagi 4 adalah biro administrasi DKPP, ya. Padahal komisioner Bawaslu RI itu ada 5. Nah, ini saya kira yang akan terputus komunikasi dengan. Maka ke depan dari sisi organisasi mestinya minimal ada, seandainya tidak ada deputi, ya, ada 5 kepala biro. Ya. Memang persoalannya adalah apakah dengan mudah misalnya seandainya kami terpilih di Bawaslu mengusulkan kepada Menpan untuk perubahan struktur organisasi ini. Dari tidak ada deputi dijadikan ada deputi. Saya kira ini sebuah tantangan, apakah bisa mudah Menpan akan mengeluarkan SOTK baru di Bawaslu. Tapi seandainya ini deputi tidak bisa, maka saya kira adalah kepala biro yang ditambah dari 3, tadi 1 tambah di DKPP, tambah 2 jadi 6. Begitu, Pak. Makasih Pak Har. Bu Betty silakan. Pak Abhan, Bapak pernah mendapat penghargaan dari Bawaslu RI ya sebagai Bawaslu Provinsi terbaik dalam penanganan pelanggaran pemilu. Ya. Bisa diceritakan apa yang istimewa dibandingkan dengan provinsi yang lain? Ya. Terima kasih Bu Betty. Bisa saya sampaikan adalah di beberapa misalnya di pemilu 2014 sampai 2015 ya, ada beberapa kasus yang pidana bisa kami teruskan ke pengadilan. Tadi pertama yang kasus Sutioso, yang kedua adalah kasus terkait money politik yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Semarang. Ya. Dia melakukan kegiatan money politik untuk kepentingan pada calon legislatif DPR RI di pasar, kemudian bisa kami tindak lanjut sampai proses ke pengadilan. Bahkan yang sangat ini kalau bisa lebih mendalam adalah bahwa pada tahun 2012 kami belum mempunyai sekretariat, kepala sekretariat, masih sementara. Kemudian oleh Bawaslu kan harus ada kepala sekretariat. Kemudian kami meminta pemerintah provinsi untuk semacam ya mengirimkan atau meminta seorang PNS-nya untuk memenuhi kualifikasi sebagai kepala sekretariat. Tidak ada juga. Akhirnya saya harus mencari muter kabupaten-kabupaten mana kira-kira yang ada PNS yang bisa kami promosikan sebagai kepala sekretariat. Saya menemukan ada di pegawai PNS di Kabupaten Semarang. Ya. Waktu itu saya menghadap Bupati dan saya meminta Bupati mengizinkan asal Anda promosi loh di sana, jangan digradasi di ini. Jadi dari kelas kemudian naiklah. Dikabulkan dan saya jadikan Kasek. Itu tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 ada Pileg, Pak Bupati itu melakukan pelanggaran money politik. Saya tetap lakukan penindakan.
Waktu itu saya banyak menerima SMS kira-kira. Abang, kamu orang yang tidak tahu diri, ya. Kamu orang yang tahu balas budi, sudah minta PNS-nya jadikan kasek. Sekarang saya hanya melakukan persoalan pelanggaran ini, kamu lakukan tindakan juga, gitu. Tetapi saya katakan, Pak Bupati, kami ini profesional. Inilah hukum yang saya tegakkan. Inilah tugas saya harus saya tegakkan. Saya tidak melihat Bapak Bupati, Bapak kemudian dari partai mana, tapi ini aturan saya harus tegakkan. Barangkali itu kemudian menjadi penilaian Bawaslu. Yang lain ada pada tahun 2014, seorang anggota Komisi 2 DPR RI melakukan masa reses di daerah Blora. Kemudian oleh Panwas kami bahwa ada pelanggaran, reses ya reses, tapi jangan kampanye. Diingatkan marah-marah kira-kira itu kan. Kemudian sudah menghargai segala macam, bahkan saya sempat diingatkan, Abang itu anak buahmu overlapping, anak buahmu overacting. Saya itu reses, kenapa dipersoalkan? Karena resesnya mengandung pelanggaran, kampanye bukan reses itu kan. Ya. Udah saya nggak terima gitu kan. Saya bilang, kalau Bapak menerima, monggo Bapak, kalau dianggap kami salah, adukan saja kami ke DKPP. Akhirnya apa? Oleh Komisi 2 itu, saya diadukan ke DKPP dengan Panwas Kabupaten Kota dan Kecamatan kira-kira itu. Alhamdulillah di DKPP direhabilitasi. Bahwa apa yang kami lakukan adalah benar sesuai dengan tupoksi kami, kira-kira itu. Beberapa menyampaikan ya bahwa di lapangan itu sulit sekali mendapatkan bukti untuk bisa menindaklanjuti sampai ke penindakan. Apa yang Bapak lakukan sehingga, karena itu kan terjadinya bisa di kabupaten kota, apa yang dilakukan sehingga petugas-petugas di lapangan itu bisa mendapatkan bukti sehingga bisa ditindaklanjuti di dalam proses pengawasannya. Terima kasih Bu Betty. Jadi kalau mau jujur harus kita baca, kita pelajari undang-undang pemilu terkait dengan pelanggaran pidana. Kalau mau hanya kontekstual, mungkin tidak akan ada kasus pidana pemilu naik ke pengadilan. Karena semuanya mengandung ketidakpastian dan di situ normanya adalah norma deliknya material semua. Tidak ada yang delik formil kira-kira. Satu contoh misalnya dalam salah satu pasal menyebutkan bahwa ASN pejabat dilarang melakukan atau membuat keputusan yang menguntungkan pasangan calon atau merugikan pasangan calon. Dalam pengertian pidana ini delik material. Kalau tidak selesai dan tidak ada pengaruhnya, ya, maka ini bukan sebuah pelanggaran kira-kira itu. Kecuali kalau ada kata dapat katanya itu kan, kalau bahasa penyidik itu dapat. Kalau dapat itu jadi formil kira-kira. Tetapi apa yang kami bangun adalah dengan komunikasi dengan Sentra Gakumdu Polisi Kejaksaan. Kalau Anda berpendapat kayak gini, sampai selesai pemilu tidak akan ada pelanggaran. Money politik pun tidak akan ada pelanggaran karena mempengaruhi. Mempengaruhi harus dilihat dari material bukan hanya formil kan. Maka kami bangun komunikasi. Kita itu bukan posisi sebagai referending kan. Artinya gini bahwa oke lah kita nuntut, kita melakukan penyidikan, penuntutan, biar nanti hakim yang menilai. Hakim yang punya keleluasan untuk menilai motivasinya melakukan ini seperti apa, hakim. Tapi kita bukan, kira-kira itu. Nah, dari pemahaman diskusi kami dengan penyidik polisi dan jaksa, maka ada beberapa kasus yang kami lakukan dan akhirnya bisa sampai ke proses pengadilan. Bahkan komunikasi kami adalah kalau toh persoalan waktu yang diberikan kepada kami sangat relatif pendek, hanya 5 hari, maka apa yang bisa dilakukan kami atau yang tidak bisa dilakukan oleh kami karena waktu bisa dilakukan oleh teman penyidik yang waktunya lebih longgar ya. Jadi memang ini fungsi koordinasi sangat penting di antara Sentra Gakumdu. Maka ke depan memang pemikiran saya norma-norma hukum di undang-undang pemilu yang terkait dengan pidana ya mestinya harus diperkecil ya.
tidak perlu perbanyak, tetapi lebih diterapkan pada sanksi administrasi yang bisa membuat jera. Ada beberapa di perubahan di Undang-Undang 10 2016 yang tidak ada di Undang-Undang sebelumnya, misalnya soal kampanye melalui media massa cetak elektronik itu tidak bisa dilakukan oleh pasangan calon, hanya bisa difasilitasi oleh KPU. Ya. Di undang-undang menyebutkan ini sangat berat, sanksinya adalah cukup dengan rekomendasi Panwas itu bisa mendiskualifikasi pasangan calon. Nah, kira-kira kalau banyak hal yang mestinya cukup diatur di administrasi, ya, itu saya kira tidak perlu dipidana. Jadi ada mungkin istilah dekriminalisasi lah kira itu. Saya kira hal-hal tertentu lah, misalnya di dalam tahapan pencalonan memang harus ada pidana. Tahapan krusial misalnya di pungut hitung rekapitulasi gitu. Saya kira itu karena hakikat pemilu kan di perolehan penghitungan suara, itu disitulah kira-kira itu yang penting. Saya kira itu. Terima kasih Bu Betty. Pak Darmo, silakan Pak. Pak Abhan, saya menindaklanjuti tadi pertanyaan dari Pak Ramlan yang sudah dijawab sama Pak Adnan terkait dengan masalah pelaksanaan fakta integritas oleh ASN tadi ya. Ya. Itu atas yang melaksanakan, kalau tidak salah tadi jawaban Bapak, dari Bawaslu. Dari Bawaslu. Dari Bawaslu Provinsi. Inisiatif kami. Bawaslu, maksudnya sebagai untuk melaksanakan itu dari Bawaslu. Iya. Jadi kami adakan forum seminar, kemudian kami undang diskusi, kemudian kami undang SKPD dari kabupaten, kota, dan provinsi. Penyelenggaranya kami, Bawaslu Provinsi. Nah, untuk penetapan fakta integritas itu ya. Iya. Ini coba kita kembali kepada tugas dan fungsinya dari Bawaslu. Apa sampai sejauh itu Bawaslu membuat fakta integritas terhadap ASN? Ya, ini saya mengartikan bagian dari tanggung jawab kami sebagai upaya pencegahan. Saya mengartikannya itu sebagai upaya pencegahan. Dan itu dilakukan waktu itu? Dilakukan, memang tidak semua SKPD yang ada di Jawa Tengah tanda tangan, tapi katakanlah 70% ada. Ya, kan masalahnya begini. Kenapa ini saya tindak lanjut ya kan. Kalau penetapan atau pelaksanaan fakta integritas ini kan ranahnya dari pembina PNS, pembina ASN, ya. Ini berarti kan apa yang Bapak lakukan waktu itu kan bertentangan dengan kebijakan atau tugas-tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah. Karena seharusnya Bawaslu itu hanya sebatas mungkin memberikan saran masukan, bukan melaksanakan. Nah, pantas saja Sekjen itu emosi, marah pasti ya, karena memang ini sudah overlapping dari tugas-tugas yang Bapak lakukan itu. Jadi ini mungkin juga jangan sampai terjadi lagi hal semacam ini Pak. Ini sudah melampaui wewenang Bawaslu Pak. Kalau toh yang harus melaksanakan ini adalah mungkin KPU masih tepat untuk KPU. Bapak yang mengawasi, itu kan tugasnya mengawasi, ya pengawasan. Jadi bukan melaksanakan ini penandatanganan fakta integritas. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada Bapak supaya tidak nanti terjadi kontradiksi dengan tugas-tugas dari pemerintah daerah. Karena ini fungsinya gubernur ya, atau kalau di kabupaten kota bupati dan wali kota. Satu hal bahwa terkait juga masalah ini kan kaitannya supaya ASN ini netral. Netral, ya. Kan netralitas. Ya. ASN yang harus Bapak pantau. Ya. Bapak harusnya kan hanya memantau setelah ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
melalui PP yang sudah ada, PP 53 2010 misalnya. Itu terkait dengan masalah disiplin PNS. Ya. Nah, di situ juga ada di pasal 53 kalau salah, pasal 10 kalau tidak salah itu mengamanatkan bahwa PNS dilarang ikut politik praktis. Nah, kalau misalnya itu dilakukan, bapaklah yang melaporkan kan gitu. Yang harus menemukan, jadi bukan melakukan gitu. Termasuk edaran-edaran yang dibuat oleh Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Ya, ini tolong dipahami ini supaya tidak juga overlapping dalam pelaksanaan tugas itu. Itu kira-kira Pak, ya. Gimana pendapat Bapak itu? Jadi mohon maaf Pak Sudarmo, kegiatan itu pun memang sebelumnya kami konsultasikan dengan Pak Sekda Provinsi gitu kan. Artinya ketika diberikan ya semacam boleh dibilang merestui kan, ada setingkat pembina di tingkat provinsi, memang oke, ya kami jalan gitu kan. Sekali lagi bahwa ini kalau dipandang ini melampaui kewenangan, tapi kami masih melihatnya ini bagian dari upaya pencegahan yang harus kami lakukan. Ya. Artinya bahwa kami mungkin memandang bahwa ini sosialisasi kurang barangkali, sosialisasi kurang mengena, tapi harus ada greget bagi ASN. Ayo kita komitmen bersama soal netralitas ASN, meskipun saya kira norma di masing-masing ada. Kira-kira itu Pak Darmo. Mohon maaf barangkali kalau ini ya beda pendapat dengan ini Pak, ini makanya saya bilang itulah yang menyalahi aturan. Oleh karena itu maka Sekjen otomatis sebagai pembina pegawai negeri sipil ya, ini katakanlah kurang berkenan dengan itu Pak. Ya karena memang bukan wewenangnya Bawaslu ini. Jadi Bawaslu itu akan mengawasi saja, mencari, menemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pilkada, baik itu nanti oleh penyelenggaranya, pesertanya maupun masyarakatnya, termasuk di situ di dalamnya adalah ASN. Nah, laporkan silakan. Begitu melihat menemukan pelanggaran terhadap ASN, tinggal melaporkan kepada pembina atau ke pemerintah daerah supaya nanti ini menjadi rekomendasi Bapak ini nanti akan ditindaklanjuti oleh Baperjakat. Baperjakat menemukan pelanggaran akan diputuskan sanksi apa yang harus dilakukan oleh pembina kepegawaian. Ini kita lakukan Pak. Jadi itu yang mekanismenya harus semacam itu. Ya, itu kira-kira yang perlu menjadi perhatian Pak. Jadi termasuk saya orang pegawai negeri Pak. Jadi ya artinya tidak mengharapkan hal itu terjadi gitu. Karena pembina pegawai negeri sipil pun itu akan juga mengeluarkan instruksi, mengeluarkan perintah-perintah kepada seluruh jajarannya yang ada di pemerintah daerah, kepada seluruh PNS yang ada di jajaran provinsi itu untuk PNS supaya tidak melakukan politik praktis atau bersifat tidak netral di dalam pelaksanaan ini. Nah, instruksi itulah yang harus ditindaklanjuti oleh Bapak melalui pengawasan, gitu. Ini, ya Pak, ya mekanismenya itu. Oke, kemudian yang kedua Pak, saya hanya ingin melihat selama Pak Abhan sebagai Ketua Bawaslu, tentunya kan ada mitra kerja. Mitra kerja Bapak di lapangan ini siapa aja Pak? Yang utama adalah KPU, kemudian pemerintah provinsi, ya, kemudian juga kepolisian, kejaksaan, itu bagian dari mitra antara lain itu. Dan stakeholder lain ya, dari teman-teman di Ormas, ya, dan NGO itu bagian dari mitra. Sejauh mana Bapak berkomunikasi dengan para mitra itu? Ya. Sesuai dengan intensitas atau kebutuhan masalah yang kami hadapi ya ini.
Jadi kalau toh misalnya dengan soal penanganan pelanggaran pidana, maka intensitas tentu dengan mitra polisi jaksaan akan intens. Ya. Kemudian terkait dengan misalnya proses penyediaan anggaran untuk pemilu kada kabupaten kota, maka dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi intens untuk komunikasi koordinasi terkait dengan penyediaan anggaran misalnya kebutuhan pilkada kabupaten kota. Kaitannya dengan Kominda, Pak? Kominda, saya sering misalnya ketika ada kegiatan Kominda diundang sebagai narasumber. Kemudian kalau kami mengadakan kegiatan, ya kami undang mereka untuk jadi memberikan materi sebagai narasumber. Yang mungkin yang terakhir ini, Pak, saya lihat di makalah Bapak ya, Bapak menyampaikan bahwa terkait dengan proses pembentukan undang-undang. Ini terkait dengan pembentukan undang-undang yang dilaksanakan oleh pusat. Ini menurut Bapak ini tidak terlepas dari kepentingan segelintir elit. Artinya ada intervensi elit. Ini kira-kira sejauh mana intervensi dari elit politik terhadap perumusan atau pembuatan undang-undang? Jadi bahwa undang-undang ini karena sebuah produk politik, maka tentu menurut kami, menurut saya adalah bahwa kepentingan-kepentingan elit juga bisa masuk. Kepentingan politik masuk. Faktanya apa? Fakta-fakta barangkali kan Bapak bicara ini mesti ada fakta, ada data. Oke. Nah itu loh. Kira-kira apa ini yang membuat Pak Abhan bisa menyampaikan di tulisan Bapak semacam ini? Ya. Nah, ini mohon maaf barangkali saya juga artinya untuk ke depan Bawaslu, meskipun saya saat ini ada di dalam, tapi ada hal yang barangkali ini kurang tepat dilakukan oleh Bawaslu. Soal misalnya gini, bahwa di Undang-Undang 10 2016 kemarin ada sebuah pasal money politik yang TSM, terstruktur sistematis dan masif, bisa ditangani melalui mekanisme administrasi. Ya, administrasi. Kemudian undang-undang hanya gitu, mengamanatkan Bawaslu membuat peraturan Bawaslu. Ya. Saya mohon maaf termasuk di antara salah satu Bawaslu provinsi yang sering diundang oleh Bawaslu RI untuk beberapa misalnya kepentingan untuk membuat draft peraturan Bawaslu, masukan-masukan kira-kira itu. Ya. Kurang lebih selama 2 bulan, ya, saya diajak untuk diskusi mengenai merumuskan peraturan Bawaslu mengenai membreakdown ketentuan undang-undang itu. Ya. Akhir draft diskusi kami adalah waktu itu bahwa batasan daluarsanya money politik TSM yang administratif itu adalah 3 hari setelah rekapitulasi di KPU. Ya. Tetapi kemudian ada mekanisme konsultasi, maaf ya. Bawaslu KPU ketika membuat peraturan Bawaslu harus konsultasi dengan DPR Komisi 2 khususnya. Disitulah maka barangkali ada adu argumentasi ya. Yang satu barangkali minta ini harus ada kepastian nanti jadwal bisa molor kalau seandainya kira-kira itu kan. Dan akhirnya oleh tim pimpinan dibawa lagi ke tim untuk merumuskan ulang bahwa batasan TSM itu daluarsanya adalah 60 hari sebelum masa pemungutan tahapan akhir selesai, maka jatuhlah pada tanggal 15 Desember ya. Sebetulnya ini adalah kewenangan besar yang dimiliki oleh Bawaslu ketika melihat persoalan money politik begitu masif misalnya di dalam setiap pemilu. Tetapi di peraturan itulah karena hasil tadi diskusi dan komunikasi dengan DPR, maka akhirnya peraturan Bawaslu itu berubah menjadi hanya dibatasi sampai tanggal 15 Desember akhir soal money politik. Padahal dalam fakta di lapangan setiap pemilu money politik itu akan banyak terjadi menjelang masa-masa pemungutan suara, masa tenang 3 hari sebelum hari pemungutan. Kalau itu terjadi kemudian dilaporkan, tentu dengan peraturan itu akan daluarsa. Ya. Inilah saya kira peraturan ini tidak ada
karena melalui mekanisme di lembaga politik ada kepentingan politik kayak gitu. Betul. Cukup. Silakan Pak Widodo. Ini waktunya sudah mau terlewati ini. Sudah mau terlewati? Ya. Sedikit aja. Ini makalah yang menarik. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen, Pak Darmo. Saya khawatir pikiran-pikiran saudara itu a priori terlebih dahulu. Jadi sudah punya asumsi negatif dulu. Maka pertanyaannya, dan itu nampak tidak hanya menyangkut soal elit tadi ya. Di halaman 14 makalah saudara, itu saudara memaparkan pihak-pihak yang harus diwaspadai dapat mengganggu misi Bawaslu. Yang pertama, partai politik. Yang kedua, peserta pemilu, pelaksana, PNS, TNI, Polri, pejabat BUMD, kepala desa, dan pejabat politis. Kenapa saudara juga tidak memasukkan misalnya Bawaslu dan perangkat di Panwas itu juga rentan untuk money politik? Ini makalah saudara. Ya silakan. Oke, terima kasih Prof. Jadi kenapa saya tidak memasukkan Bawaslu? Karena Bawaslu saya kira bagian dari penyelenggara dan sudah ada ketentuan di KPP kode etik. Mereka akan kena di sana kira itu. Ya. Dan ini kan asumsi kami pihak-pihak yang berpotensi kira. Jadi ini jelas saudara menyatakan bukan berpotensi diwaspadai dapat mengganggu misi Bawaslu. Ya. Tetapi banyak kalau kita explore ya. Panwas terima duit, kemudian masalahnya juga diminta diberhentikan. Itu perangkat semua yang ada di bawah sana. Tapi saudara sama sekali tidak menyebut ini, bahwa di dalam diri Bawaslu juga itu rentan untuk soal-soal money politik. Saya kekhawatiran saya makanya kenapa persoalan money politik itu tidak bisa tuntas, karena komitmen Bawaslu untuk itu juga lemah. Saya mohon maaf bukan institusinya ya. Dan ini saudara hari ini saudara buktikan saudara tidak fair melihat persoalan itu. Gimana saudara menyikapi itu? Ya, saya menyikapinya bahwa kalau toh memang terjadi ya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jajaran kami, ya, tentu tidak hanya sekedar kode etik yang dikenakan juga, tetapi juga pidana itu bagian. Seandainya menerima suap itu bagian dari pidana korupsi juga kan ya. Selain kode etik penyelenggara. Yang kedua, saudara juga masukkan itu mitra kerja saudara dan mitra kerja internal, kemudian mitra kerja eksternal. Mitra kerja internal itu KPU, kepolisian, mitra kerja eksternal itu KPK. Ya. Apa yang akan saudara? Saya juga nggak tahu ini sebetulnya KPK itu kok dieksternalkan, kemudian mitra kerja internalnya itu KPU, kepolisian. Ya. Jadi kepolisian dimasukkan internal, KPK di eksternal. Ini saya juga nggak tahu ini logika yang saudara gunakan ini. Ya, mungkin saya hanya pakai parameter gini, soal intensitas komunikasinya. Ya. Jadi kalau dengan kepolisi kejaksaan, karena penanganan tindak pidana pemilu langsung sering komunikasi, itulah maka bagian dari. Jadi saudara lebih sering dengan kepolisian begitu? Iya. Tidak dengan KPK, PPATK atau LSM begitu? Iya. Kasus-kasus tertentu yang membutuhkan PPATK, ya, kemudian yang membutuhkan KPK. PPATK barangkali ketika persoalan dana kampanye, itu, ya, aliran dana kampanye, mungkin kita membutuhkan mitra dengan PPATK. Cukup, terima kasih. Pak Niko silakan. Maaf, pertanyaan singkat aja. Di CV itu Anda nulis pekerjaan swasta dalam garis miring ketua Bawaslu. Apakah ketua Bawaslu itu swasta atau Anda swasta yang sekarang menjadi ketua Bawaslu? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi profesi. Bapak juga masih menjadi anggota pengurus Peradi, Perhimpunan Advokat. Apakah Bapak ini masih berpraktek atau gimana nih kalau masih tertarik untuk menjadi pengurus organisasi seperti itu? Oke. Terima kasih Prof. Niko.
Jadi terkait dengan swasta dan ketua Bawaslu, jadi di KTP saya memang pekerjaannya swasta itu kan. Karena saya sebetulnya sebelum di Panwas, sebelum Bawas, advokat itu kan ya kategori swasta itu kan. Maka swasta garing ketua Bawaslu. Jadi bukan kemudian ketua Bawaslu adalah swasta, tapi begitu saya misalnya tidak jadi Bawaslu, saya kembali lagi pada orang swasta gitu. Nah, terkait dengan organisasi itu, saat ini memang saya melekat profesi sebagai advokat, tetapi saya tidak praktek karena saya menjalankan tugas di Bawaslu. Tentu nanti akan jadi konflik kepentingan kalau saya harus menangani kasus-kasus itu. Sementara free reses terhadap profesi advokat, tapi di organisasinya saya masih kepentingan organisasi, barangkali diskusi dan sebagainya saya masih. Cukup Pak Hamdi. Pak Erwan, silakan Pak. Terima kasih Ketua. Tadi menyambung pertanyaan Bu Betty tentang penghargaan-penghargaan yang saudara terima ya di halaman 4 dan 5 itu. Nah, tapi dengan sederet penghargaan track record yang luar biasa itu, saudara masih mengatakan nilai integritas saudara itu 90% gitu ya. Nah, berarti masih ada 10% yang tidak berintegritas itu. Yang 10% tidak berintegritas itu apa? Coba Anda ceritakan kepada kami. Ya, saya tidak bisa memberikan 10%, tapi gini Pak, artinya bahwa namanya manusia yang enggak ada yang sempurna gitu. Masih ada kekurangannya. Kira-kira itu. Maksudnya kekurangannya itu apa, tidak bisa Anda sebutkan ya? Hanya saya nggak bisa menyebutkan. Yang 100 itu untuk Tuhan, yang ya 100 hanya untuk Nabi Muhammad Al-Mustafa kira-kira itu. Baik, ini ada yang menarik. Jawa Tengah mendapat penghargaan ya dari Bawaslu sebagai provinsi terbaik dalam penanganan pelanggaran pemilu. Saya ingin mengkaitkan peristiwa terkini yang sedang hit ini, terutama dari perspektifnya teman-teman Mas Donald dan kawan-kawan, OTT Bupati Klaten yang selama 20 tahun, hampir 20 tahun itu bupati di situ itu hanya gonta-ganti suami istri. Ini kan layak dicurigai hulu dari persoalan itu kan persoalan pemilu. Bagaimana mungkin 20 tahun sebuah kabupaten hanya dikuasai 2 keluarga, dan Bawaslu nampaknya merasa itu hal yang wajar gitu ya. Nah, ini bagaimana pendapat saudara? Kalau Bawaslu bekerja dengan baik, pastilah peristiwa Klaten ini mestinya tidak terjadi gitu. Bagaimana sebagai Bawaslu? Jadi ada memang dalam proses pemilu pilkada yang di Klaten itu yang memang tidak Bawaslu tidak bisa masuk. Nah, misalnya soal di rekomendasi pencalonan yang diusung oleh partai politik. Ya. Ini kami tidak bisa masuk. Apakah rekomendasi yang diberikan oleh partai politik terhadap si A itu ada tanda kutip misalnya politik transaksional atau tidak? Ini yang susah untuk dibuktikan. Sebetulnya ada di undang-undang ya bahwa tidak bisa memberi mahar politik, itu bagian dari itu. Tetapi memang ini bagian dari mungkin kelemahan dan yang seandainya saya di Bawaslu harus kita tindak, misalnya kerjasama dengan barangkali dengan KPK segala macam ketika proses-proses pencalonan ya kan, sejauh mana pengawasan terhadap perilaku ya bakal calon, komunikasi bakal calon dengan partai segala macam kayak itu. Tapi sekali lagi saya kira ini juga bagian dari tanggung jawab partai politik untuk mencalonkan figur yang mestinya kredibel kayak gitu. Jadi itu saya kira PR yang ingin kami tanyakan kalau nanti Pak Abhan ini terpilih ya jadi anggota Bawaslu, bagaimana menyelesaikan PR besar kita ini, politik dinasti, dan saya kira memang sangat patut diduga ya kalau tidak ada money politik, bagaimana mungkin selama berpuluh-puluh tahun
satu keluarga bisa bertahan dari suami, istri, nanti ke anaknya, keponakannya dan sebagainya. Ini PR-nya Bawaslu nanti kira-kira bagaimana merespon itu. Terima kasih. Iya, nanti kalau jadi aja dijadikan PR itu. PR. Ya. Bu Valina silakan. Ini sekedar konfirmasi, ini ada masukan. Ada istilah kelompok Densus HPP. Apa itu? Jadi gini, Bawaslu RI itu sebutnya itu istilah teman-teman aja. Tadi saya katakan ada beberapa teman provinsi yang dipandang oleh RI kompeten untuk diajak diskusi merumuskan peraturan-peraturan Bawaslu atau hal-hal lain. Ya. Maka itu ada beberapa 8 atau orang itu yang sering diundang oleh pimpinan Bawaslu diajak diskusi. Nah, saya nggak tahu istilah itu di Densus HPP. Nah, kebetulan orang-orang yang diundang pimpinan RI itu kami yang di divisi HPP, divisi hukum penanganan pelanggaran itu. Siapa saja 8 orang itu? Saya yang ingat saya, kemudian Jogja yang Bu Sri Rahayu, Bu Sri, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Makassar, Pak Azri, kemudian Pak Erwin Manado, saya nggak lupa Bu, ada 8 orang. Ada 8 orang ya. Ini satu lagi nih yang menarik ini. Bahwa saudara melarang adik kandung saudara untuk mengikuti seleksi calon anggota Panwas di Kabupaten Pekalongan tahun 2012. Benar itu ya? Benar. Mengapa ya? Bukankah jadi gini, itu hak dari adik saudara untuk pada tahun 2012 awal saya jadi Bawaslu, kemudian saya harus merekrut Panwas Kabupaten Kota untuk pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Adik saya di Pekalongan adik kandung urutan adik yang kelima ya, ikut mendaftar Panwas Kabupaten. Saya awal sudah katakan, Dik, kamu nggak usah ikut ya. Kalau andai pun kamu terpilih, nanti pandangan publik akan lain, dianggap kamu karena ada saya ya. Tetap ngeyel bahasa Jawa, ngeyel tetap ikut gitu. Ya udah saya biarkan, mudah-mudahan nanti nggak lulus, saya bilang gitu kan. Mungkin tetapi ternyata sampai pada tahapan di tim sel terakhir wawancara, adik saya nilainya bagus. Saya tanya pada tim sel, adik saya gimana? Ini gimana orang ini ya? Saya belum menyebutkan adik saya. Nilainya bagus mas. Saya bilang waduh ini. Saya bilang baru saya terus terang, ini adik saya. Saya minta pendapat dari teman tim sel. Ada waktu itu ada Mas Yasin, Bu Fitriah segala macam. Mas gimana ini enaknya adik saya? Menurut pendapat teman-teman ini gimana? Apa harus saya suruh mundur atau tetap lanjut? Pendapat berpecah. Ada yang mengatakan nggak ada masalah mas, ini nggak ada aturannya. Ada yang mengatakan nanti jadi beban Anda sebagai ketua Bawaslu. Kemudian saya dua teman saya juga ada diskusi. Kan? Mas ini gimana? Ini adik saya. Ya. Teman saya satu nggak ada masalah mas, nanti akan ke LPA memang mampu gitu kan. Oke lah, saya putuskan saya akan menjaga marwah lembaga ini biar tidak membebani saya. Saya minta adik saya untuk mundur. Udah Dik, kamu mundur. Saya mengakui bahwa Anda punya kapasitas, tapi tolong dalam konteks ini kamu hargai saya gitu kan. Daripada nanti membebani saya sebagai ketua Bawaslu. Saya akan mudah diserang karena saya bekerja dalam ranah-ranah publik seperti ini. Meskipun Anda punya kemampuan ya. Itu ibu yang terjadi. Bahkan saya sempat dimarahi orang tua saya, ibu saya. Nah kamu adikmu itu bekerja sendiri, kemampuan sendiri, kenapa Anda itu? Kamu nggak bantu apa-apa kok kamu suruh mundur itu. Tapi ibu saya jelaskan pelan-pelan, ini bisa menerima. Kira-kira itu, Bu Valina. Terima kasih Bu Ina. Ada dari pemantau? Atau cukup? Cukup ya? Abhan, ini pertanyaan terakhir yang kami tanyakan ke Bapak. Kalau misalnya Bapak terpilih jadi anggota Bawaslu nanti, itu kan 1 dari 5 orang. Dari 22 orang yang lain, 21 orang lain, siapa sih sebetulnya yang Bapak kira-kira ideal menjadi partner Bapak di Bawaslu? Dari 21 orang yang lain di luar Bapak.
Tidak perlu disebutkan alasan, nama saja. Nama aja. Ya, satu. Ibu Dewi Ratna Peta Lola. Oke. Saya representasi perempuan dan Oke. wilayah timur. Kemudian Mas Erwin Manado, Oke. itu wilayah timur. Kemudian Mas Afifuddin. Oke. Kemudian Mas Abdullah. Oke. Terima kasih. Sebelum diakhiri, ini ada pernyataan, silakan Pak Abhan baca. Kalau sepakat dengan pernyataan ini, diisi nama lengkap dan segala macamnya dan ditandatangani. Setelah ditandatangani, tolong dibacakan biar didengar oleh orang banyak. Dibaca dulu Pak, entah itu menjual apa segala macam, jangan diisi-isi dulu. Ya, silakan. Dengan berdiri. Saya yang bertangan di bawah ini. Nama Abhan, nomor pendaftaran 059 Bawaslu, alamat Kelipang Sendamulyo, RT 02 RW 1 nomor 9 Semarang. Menyatakan apabila terpilih menjadi salah seorang calon anggota Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Bawaslu yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR RI, bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan penggalangan dukungan politik yang berpotensi mempengaruhi dan atau merusak integritas dan independensi Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu. Yang membuat pernyataan 18 Januari 2017, Abhan. Terima kasih Pak Abhan. Kita tutup kegiatan hari ini. Jangan dibuang semua Pak, ada di dalamnya tuh. Dan terima kasih kepada tim sel, Pak Abhan dan juga semua pengunjung. Interview hari ini atau wawancara hari ini selesai, besok akan dilanjutkan 8 orang berikutnya. Kepada Pak Abhan, terima kasih atas partisipasinya dan selamat kembali ke Semarang, Jawa Tengah untuk bertugas. Kita tunggu hasil berikutnya.